Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan kelahiran seorang tokoh besar dalam sejarah keselamatan, yakni Santo Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan Tuhan, yang kehidupannya menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes Pembaptis bukanlah tokoh biasa, ia adalah nabi terakhir dari zaman perjanjian lama, sekaligus pewarta pertama dari zaman perjanjian baru. Bahkan kelahirannya pun penuh keajaiban, dikandung oleh ibu yang sudah lanjut usia, dan namanya ditentukan langsung oleh Allah melalui malaikat. Ketika sang ayah Zakaria menulis nama Yohanes, ia sedang menyatakan pertobatan dan ketaatannya bahwa ia percaya pada rencana Allah. Saudara-saudari, mengapa Allah memberikan perhatian begitu besar pada sang perintis Yohanes? Karena Allah sungguh ingin agar kita mengenal dan menerima Kristus dalam hidup kita. Yohanes dikirim untuk membuka hati umat agar siap menyambut Mesias. Dan hari ini Allah juga mengutus Yohanes lain dalam hidup kita melalui pengalaman hidup orang-orang di sekitar kita, bahkan kejadian-kejadian kecil yang mengetuk hati kita. Apakah kita peka terhadap tanda-tanda ini? Siapa Yohanes Pembaptis dalam hidup kita? Dan apa yang ia ingin kita ubah? Zakaria dan Elisabet memberikan kita teladan keberanian yang luar biasa. Di tengah tekanan sosial dan adat istiadat, mereka memilih untuk taat kepada suara Tuhan. Mereka tahu bahwa anak mereka harus dinamai Yohanes. Allah itu murah hati, meskipun ini bertentangan dengan tradisi keluarga mereka. Pada masa itu menjaga adat berarti menjaga identitas bangsa, apalagi di bawah penjajahan Romawi. Tetapi mereka memilih untuk mengutamakan kehendak Allah daripada tradisi manusia. Dan buahnya luar biasa. Zakaria dipulihkan dari kebisuannya, dan orang-orang di sekitarnya mulai mengenal bahwa Tuhan sedang bertindak. Kita pun sering dihadapkan pada pilihan serupa. Apakah kita berani taat pada perintah Tuhan, walau harus menghadapi penolakan atau olokan dari lingkungan? Apakah kita lebih takut kepada pendapat orang daripada kepada suara Tuhan dalam hati kita? Ketika kita berani taat seperti Zakaria dan Elisabet, maka Tuhan pun akan menunjukkan kuasa-Nya melalui hidup kita. Yohanes Pembaptis dalam karya dan hidupnya selalu menunjuk kepada Kristus.
Dalam banyak lukisan ia digambarkan dengan jari menunjuk ke arah Yesus seolah berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Itulah panggilan kita juga sebagai murid Kristus. Kita dipanggil bukan untuk memusatkan segalanya pada diri kita, tetapi untuk menunjuk kepada Yesus melalui kata-kata kita, sikap hidup kita, dan karya-karya kita. Setiap dari kita telah dibaptis dan diberi misi untuk menjadi perpanjangan tangan Kristus. Melalui pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan perjuangan harian kita, kita bisa menjadi tanda yang menunjuk kepada kasih dan kebaikan Allah. Dan yang luar biasa, semakin kita hidup sesuai dengan misi ini, semakin kita sendiri mengalami hidup yang berkelimpahan seperti yang dijanjikan Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita tidak hanya mengenang kelahiran seorang nabi besar. Kita diundang untuk meneladani keberanian, ketaatan, dan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Kita semua dipanggil untuk menjadi suara yang mempersiapkan jalan Tuhan di tengah keluarga kita, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.